Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan ibu dalam pelajaran biologi. Pada bab sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, pada gambar di layar terdapat tingkatan organisasi kehidupan. Nah, organisasi itu terdiri dari sistem-sistemnya. Pada kehidupan makhluk hidup dimulai dari terkecil sampai terbesar, yaitu dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, lalu membentuk sebuah biosfer. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sel, yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk suatu jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Sebelum melihat penjelasan lebih lanjut tentang jaringan, ada baiknya kita lihat dulu kompetensi dasar pada video ini, yaitu 3.6, memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Adapun indikator yang harus dicapai, yang pertama, mengetahui jenis jaringan pada tumbuhan, dan yang kedua, mengetahui fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, kita lanjut membahas tentang jaringan. Jaringan pada makhluk hidup ada dua, yaitu jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Khusus pada video ini, kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri dari sel-sel yang bersifat selalu membelah diri. Biasanya, jaringan meristem ini terdapat pada lembaga, ujung batang, pucuk, kambium, dan ujung akar. Yang kedua yaitu jaringan epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Dan jaringan epidermis juga menutupi permukaan akar, batang, dan daun. Biasanya terdapat di bagian atas. Epidermis di daun pada umumnya mengalami bentuk menjadi stomata. Dan sel-sel epidermis pada daun akan membentuk lapisan lilin dan lapisan kutikula di atas permukaan selnya. Dan pada daun dan batang, epidermis juga mengalami perubahan bentuk menjadi rambut-rambut halus atau trikoma. Dan epidermis pada ujung akar akan membentuk rambut-rambut akar. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim tersebar di seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim disebut juga dengan jaringan dasar. Jaringan parenkim pada daun ada dua macam, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Lalu sel-sel jaringan parenkim pada daun banyak mengandung kloroplas. Nah, kloroplas ini berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Jaringan parenkim yang tidak mengandung kloroplas berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jaringan yang keempat yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada dua macam, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Untuk mengetahui perbedaannya, silakan diperhatikan ya. Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel yang masih hidup dan umumnya terdapat pada tangkai daun, sedangkan sklerenkim terdiri dari sel yang sudah mati dan terdapat pada batang dan tulang daun. Jaringan yang kelima yaitu jaringan pengangkut. Ada dua macam,
yaitu xilem atau pembuluh kayu dan floem pembuluh tapis. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Demikian penjelasan Ibu tentang jaringan pada tumbuhan. Untuk mengetahui pemahaman anak-anak Ibu semuanya, silahkan kalian kerjakan uji kompetensi 1-5 di buku latihan. Selamat mengerjakan!